Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ayu Bintarawati dari RSUD Taman Nusada Bontang. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara pemeriksaan antenatal care. Pertama, ketika pasien datang, kita sambut pasien dengan ramah, kita ucapkan salam, kita mempersilahkan pasien duduk, kemudian kita berkenalan dengan pasien. Setelah kita berkenalan dengan pasien, kita informasikan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan yang akan dijalani, serta tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut, yaitu untuk mengkaji pertumbuhan, ukuran kesejahteraan janin, mendeteksi posisi dan presentasi janin, mendeteksi adanya penyimpangan dari keadaan normal. Setelah itu, kita meminta persetujuan dari pasien, disertai dengan penandatanganan inform consent. Kemudian, kita lakukan anamnesa. Bisa kita meminta atau membaca dari buku KIA pasien. Jika tidak ada dalam buku KIA, kita bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pasien, meliputi riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan, dan riwayat sosial. Setelah kita melakukan anamnesa kepada pasien, kita menganjurkan pasien untuk mengganti baju untuk dilakukan pemeriksaan, dan kita meminta pasien untuk buang air kecil jika pasien menginginkan. Sambil menunggu pasien, kita persiapkan alat terlebih dahulu. Ada pengalas, ada pen light, ada refleks hammer, termometer aksila, ada metlin, bengkok, sarung tangan, dan kom berisi kapas TTT. Untuk mengukur TTV, kita persiapkan tensimeter dan stetoskop. Kemudian ada timbangan. Jangan lupa kita persiapkan ember berisi air klorin 0,5%. Setelah itu kita persiapkan ruangan dan kita rapikan ruangan. Sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kita lepas perhiasan dan kita mulai cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah selesai mencuci tangan, kita keringkan tangan dengan menggunakan handuk atau kita biarkan tangan mengering sendiri. Setelah pasien datang dari kamar mandi, kita persilahkan pasien untuk mengukur berat badan dan tinggi badan. Kita persilahkan pasien untuk duduk di tempat tidur. Kita ukur lila pasien. Dari akromnion sampai oreganon, kita anjurkan pasien untuk menekuk lengannya. Kita ambil pertengahan akromnion dan oreganon, kita ukur lingkarnya. Setelah kita mengukur lila, kita anjurkan pasien untuk baring di tempat tidur. Kita informasikan bahwa kita akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Kita ukur tekanan darah pasien dengan menggunakan tensimeter. Kita tensi pasien. Setelah kita tensi, kita sampaikan kepada pasien hasil pemeriksaannya, berapa tekanan darah pasien,
Setelah itu, kita lakukan pengukuran suhu tubuh pasien dengan termometer aksila. Kita tunggu sampai termometer berbunyi. Sambil kita menunggu, kita selimuti tubuh pasien. Sambil menunggu termometer berbunyi, kita ukur nadi dan respirasi pasien. Kita sampaikan hasil pemeriksaannya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan head to toe. Dari kepala, kita lihat kepalanya bersih atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kita periksa mata, apakah anemis, konjungtiva merah muda atau tidak, sklera ikterik atau tidak. Kemudian kita periksa hidung, apakah hidung bersih atau tidak, ada polip atau tidak. Kita senter hidungnya. Kemudian kita periksa mulut. Kita periksa apakah ada bau mulut, radang mukosa, atau ada tidaknya labio, palato, atau gnetosisis. Kemudian kita lihat telinganya, kita periksa telinganya leher atau telinganya kotor atau tidak. Setelah kita periksa telinga kanan dan kiri, kita periksa bagian leher, ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita periksa payudara, kita meminta pasien untuk mengangkat lengannya. Kita periksa apakah dada simetris, ada benjolan atau tidak, bagaimana kondisi putingnya. Kemudian kita periksa pengeluaran kolostrumnya. Kita periksa di kedua sisi kanan dan kiri. Setelah kita melakukan pemeriksaan dada, kita lakukan auskultasi, yaitu mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Caranya, pasien diminta bernafas cukup dalam dengan menggunakan mulut terbuka dan letakkan stetoskop secara sistematik dari atas ke bawah dengan membandingkan kiri dan kanan. Normalnya suara nafas vesikuler bersifat halus, nada rendah, inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan abdomen. Kita inspeksi bentuk abdomen, membesar sesuai kehamilan atau tidak, ada tidaknya luka operasi bekas SC, linea alba atau linea nigra, atau ada tidaknya stria gravidarum. Setelah kita inspeksi, kita tentukan tinggi fundus uteri dengan cara pasien tidur terlentang. Kita minta pasien menekukkan kaki, pemeriksa menghadap ke arah muka pasien. Galpot 1, kita ukur TFU dan tentukan bagian janin yang terdapat di fundus dengan cara tangan kanan kiri meraba bagian fundus. Kemudian Galpot 2 untuk menentukan bagian apa yang terdapat di samping kanan dan kiri perut ibu. Kebetulan punggungnya punggungnya janin berada di sebelah kiri ibu. Dan Galpot 3 untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian bawah perut dan apakah bagian terbawah janin sudah masuk PAP. Kemudian Galpot 4 menentukan sampai seberapa bagian terbawah janin masuk PAP. Kaki kita minta untuk meluruskan, posisi pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Kemudian auskultasi, kita dengarkan denyut jantung janin 1 menit penuh di punktum maksimum kuadran kanan atau kiri, atas atau bawah.
Setelah kita melakukan DJJ, kita tutup kembali perut ibu, kita rapikan ibu kembali. Kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Lakukan pemeriksaan dengan cara inspeksi dan palpasi kaki pada daerah pretibia dan punggung kaki atau metatarsalia untuk mengetahui odim atau tidak, varises atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan juga di kedua tangan ibu, kanan dan kiri. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan anogenital dengan cara atur posisi pasien dorsal recumbens. Setelah itu, kita pasangkan perlak dan alas di bawah bokong pasien. Siapkan dan dekatkan alat ke dekat pasien. Kita periksa dulu, inspeksi dulu vulvanya sebelum kita melakukan pemasangan handscone. Kita beritahu hasil pemeriksaan inspeksi tadi. Setelah itu kita cuci tangan. Dan memasang handscone. Kita letakkan semua alat ke dekat pasien sebelum melakukan pemeriksaan. Kita pakai handscone. Setelah itu kita palpasi apakah ada pembengkakan benjolan mulai dari klitoris, uretra, kelenjar skin, dan kelenjar Bartolini. Kita sampaikan kepada ibunya dan lakukan pemeriksaan anus bersamaan dengan pemeriksaan genitalia. Lihat adakah kelainan, misalnya hemoroid, dan lihat kebersihannya. Kemudian kita lakukan vulva hygiene jika diperlukan. Setelah selesai pemeriksaan, alat-alat kita rapikan. Kita masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kita lepas sarung tangan. Kita melepasnya dalam larutan klorin 0,5% itu juga. Setelah itu kita rapikan pasien, kita refleks patella. Setelah melakukan pemeriksaan refleks patella, kita anjurkan pasien duduk bersila. Kita lakukan pemeriksaan perkusi pada daerah pinggang sejajar dengan lumbar telinga kiri dan kanan. Kita kaji apakah klien merasa nyeri atau tidak. Kemudian kita sampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Setelah kita sampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien, kita anjurkan pasien untuk mengganti baju dan pemeriksa membereskan tempat tidur.
Setelah pemeriksa selesai membereskan tempat tidur dan pasien kembali dari kamar mandi, kita persilahkan pasien untuk duduk kembali di meja dan kursi tempat bertemu pertama kali tadi. Kemudian kita beri konseling kepada pasien. Kita informasikan hasil pemeriksaan yang sudah didapat tadi kepada pasien, berikan kebutuhan atau pendidikan kesehatan sesuai dengan masalah pasien. Kita berikan informasi tentang gizi bila perlu. Kita anjurkan pasien untuk senam hamil. Kita anjurkan pasien untuk menyiapkan persiapan persalinan mulai dari sekarang. Dan kita informasikan persiapan persalinan. Kita tulis hasil pemeriksaan ke dalam buku KIA. Kita jelaskan tentang ASI eksklusif, tentang KB, jenis, metode, cara penggunaan dan kegunaan, dan efek sampingnya. Kemudian kita jelaskan tentang tanda bahaya kehamilan. Kita berikan informasi mengenai tanda-tanda persalinan. Kita tunjukkan kapan seharusnya ibu harus bersalin, mengenai hari perkiraan lahirnya. Kemudian kita berikan ibu vitamin atau obat yang dibutuhkan dan anjuran kunjungan ulang berikutnya. Demikianlah cara pemeriksaan antenatal care yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.